Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Video ini dipersembahkan oleh kelompok yang terdiri dari 8 orang anggota, yaitu Muhammad Aska Haikal 2470 06110087, Muhammad Abil Nur 247 00 61110 099, Muhammad Rizal Ramadan 247 00 611112, Reza Firmansyah 247 00 611114, Ahmad Taufik Rafli 24700 611115, Zalfa Malikul Mulki 247006 111117, Syahid Idam Al-Khalili 247006 111120, Kamal Fadil Rahman 247006 111122. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami akan membahas topik yang sangat relevan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di industri fashion. Pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja karyawan pada UMKM fashion. Indonesia UMKM terus tumbuh pesat dengan produk-produk yang tidak kalah bersaing dengan brand besar. Tapi, tahukah kamu? Di balik desain keren dan penjualan yang meningkat, ada satu faktor penting yang menentukan keberhasilan bisnis: motivasi kerja karyawan atau mitra kerja. Nah, apa sih kaitannya motivasi kerja dengan insentif? Yuk, kita bahas secara lengkap di video ini. Insentif bisa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai balas jasa atas kontribusi mereka. Bentuknya bisa bermacam-macam: uang tunai, bonus penjualan, voucher belanja, liburan gratis, hingga promosi jabatan. Tujuan dari insentif ini adalah untuk memberikan dorongan tambahan agar karyawan lebih semangat, lebih produktif, dan lebih loyal terhadap perusahaan. Namun dalam praktiknya, terutama di UMKM, insentif seringkali tidak diberikan dalam bentuk formal. Tapi apakah itu berarti tidak efektif? Belum tentu. Justru sistem yang lebih fleksibel bisa tetap memotivasi, tergantung pendekatan pelakunya. UMKM fashion biasanya memiliki tim kerja yang kecil dan fleksibel. Ini berarti setiap individu memegang peran besar dalam keberhasilan usaha. Bayangkan, seorang penjahit yang rajin dan teliti bisa membuat produk berkualitas tinggi dan tepat waktu. Atau bagian pengemasan yang bekerja cepat bisa mempercepat pengiriman ke konsumen. Semua ini berpengaruh langsung ke kepuasan pelanggan. Tanpa motivasi, hasil kerja bisa jadi asal-asalan. Tapi dengan motivasi dan penghargaan, hasil kerja bisa maksimal. Itulah kenapa pemberian insentif dalam bentuk apapun menjadi hal yang penting. Dan jangan lupa, kalau seseorang ingin mendapat penghasilan tambahan atau bonus lebih, maka penguatan skill dan peningkatan kualitas SDM adalah kuncinya. Semakin tinggi kemampuan, kecepatan, dan keahlian seseorang, maka semakin besar pula peluang mendapatkan insentif tambahan. Bonus akan mengikuti kualitas kerja yang terus meningkat. Beberapa survei menunjukkan bahwa motivasi kerja meningkat hingga 30–50% setelah adanya program insentif yang tepat sasaran.
Dalam sebuah studi UMKM Fashion di Jakarta, setelah diterapkan sistem bonus bulanan untuk pencapaian target produksi, efisiensi kerja naik, dan tingkat kesalahan menurun hingga 40%. Hal serupa juga ditemukan pada UMKM yang memberi insentif berbasis tim, bukan individu. Ini mendorong kerja sama tim yang lebih baik dan lingkungan kerja jadi lebih positif. Namun, tidak semua UMKM menggunakan sistem formal. Ada juga yang menerapkan cara yang lebih sederhana tapi tetap berdampak. Kalau kamu pemilik UMKM, kamu nggak harus langsung ngasih bonus besar. Ada banyak cara kreatif dan murah meriah untuk memberikan insentif. Misalnya, memberi Employee of the Month dengan hadiah kecil, makan siang gratis setiap Jumat, ucapan penghargaan di grup WhatsApp atau media sosial, jam kerja fleksibel bagi yang berprestasi, diskon produk perusahaan untuk mitra dan keluarganya. Yang penting adalah konsistensi dan rasa adil. Insentif harus terasa pantas dan menyentuh aspek yang memang dihargai oleh orang yang bekerja bersama kita. Mari kita lihat contoh nyata dari sebuah UMKM sablon plastik kemasan produk fashion yang berdiri di Tasikmalaya. UMKM ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan uniknya dibangun oleh seorang pelaku usaha yang bisa dibilang tidak menempuh pendidikan formal tinggi, tapi punya tekad kuat dan belajar secara otodidak untuk membangun usahanya dari nol. Usaha ini melayani berbagai brand fashion lokal untuk kebutuhan sablon kemasan seperti tote bag, plastik distro, pouch, dan masih banyak lagi. Menariknya, orang-orang yang terlibat dalam proses produksi bukan disebut karyawan, melainkan mitra kerja. Mereka tidak digaji tetap, tetapi dibayar langsung berdasarkan hasil kerja. Setiap kali ada order, para mitra datang membantu proses sablon. Semakin banyak yang mereka kerjakan, semakin besar pula penghasilan yang mereka dapat. Sistem ini menciptakan motivasi alami karena pendapatan mereka benar-benar tergantung dari kinerja masing-masing. Meskipun tidak ada bonus formal, hubungan yang terbangun sangat kuat. Rasa kekeluargaan, rasa saling menghargai, dan kejelasan hasil kerja adalah bentuk insentif itu sendiri. Ini membuktikan bahwa insentif tidak harus selalu sistematis untuk bisa memotivasi. Dan seperti yang sudah disebutkan, kemampuan SDM tetap berperan penting. Mitra kerja yang menguasai teknik sablon lebih rapi dan cepat tentu akan dipercaya mengerjakan order lebih banyak, yang berarti penghasilan tambah besar. Jadi kesimpulannya, pemberian insentif berpengaruh besar terhadap motivasi kerja, apalagi dalam konteks UMKM fashion yang mengandalkan ketekunan dan kerja cepat. Insentif tidak selalu harus formal dan besar. Bahkan sistem sederhana pun bisa sangat efektif, seperti yang dilakukan UMKM Sablon di Tasikmalaya. Intinya, selama seseorang merasa dihargai dan diberi ruang untuk berkembang, motivasi akan tumbuh dengan sendirinya. Dan jika ingin bonus atau penghasilan lebih, kembangkan dulu keterampilan dan kualitas diri. Karena ketika kemampuan meningkat, hasil kerja ikut meningkat, dan insentif akan datang dengan sendirinya. Untuk para pelaku UMKM, yuk mulai pertimbangkan cara-cara kreatif untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah membantu kita membangun usaha. Semoga video ini bermanfaat ya, terutama bagi kamu yang sedang merintis atau mengelola usaha fashion. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin bahasan menarik lainnya seputar dunia UMKM. Sampai jumpa di video selanjutnya.